Pernahkah Anda tahu? Organ seberat 1,3 kg ini adalah konsumen energi terbesar di tubuh kita dan bekerja tanpa henti. Namun, keajaiban ini sangatlah rapuh. Ia bergantung sepenuhnya pada aliran oksigen yang dibawa darah secara konstan. Stroke adalah serangan pada sistem distribusi ini. Begitu aliran darah terhenti, bencana pun terjadi di dalam kepala kita. Sekitar 1,9 juta sel otak mati setiap menitnya. Inilah alasan dibalik jargon medis time is brain. Setiap menit yang hilang bisa berarti hilangnya kemampuan bicara, memori, atau kemampuan untuk berjalan secara mandiri. Memahami stroke adalah cara kita menghargai setiap detik untuk menyelamatkan fungsi kemanusiaan. Ingat, waktu adalah otak. Pernahkah Anda bertanya-tanya apa sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat seseorang mengalami stroke? Mari kita lihat. Di dalam pembuluh darah sehat, darah mengalir dengan lancar mengirimkan oksigen ke seluruh otak. Namun, akibat faktor seperti diet tidak sehat dan tekanan darah tinggi, plak mulai menumpuk dan menyempitkan saluran darah. Ketika plak pecah, tubuh akan membentuk gumpalan darah atau bekuan untuk menutup luka. Inilah yang disebut trombus. Jika trombus ini tertangkap di pembuluh darah yang lebih kecil di otak, aliran darah ke bagian otak tertentu akan terputus. Tanpa suplai oksigen, sel-sel otak di daerah itu akan mati dalam hitungan jam. Inilah yang menyebabkan stroke iskemik. Penting untuk mengenali risiko dan pencegahannya. Jaga kesehatan Anda untuk mencegah stroke. Tetap waspada. Jika stroke iskemik adalah sumbatan, maka stroke hemoragik adalah sebuah ledakan. Ini jauh lebih mematikan. Penyakit ini sering dipicu oleh silent killer atau hipertensi, tekanan darah kronis yang tidak terkontrol. Ini membuat dinding pembuluh darah otak yang sangat halus menjadi kaku dan rapuh. Bayangkan sebuah selang air tua yang pecah karena tekanan tinggi. Itulah yang terjadi pada pembuluh darah otak. Saat pecah, darah keluar ke ruang di sekitar sel otak, dan ini adalah racun bagi jaringan otak. Gumpalan darah menciptakan tekanan tinggi di dalam tengkorak, menekan bagian otak yang sehat. Ini menyebabkan sakit kepala luar biasa hebat, sering digambarkan sebagai sakit kepala paling parah umur hidup. Selain hipertensi, faktor risiko lain adalah aneurisma, pelemahan dinding pembuluh darah yang bisa pecah tanpa peringatan. Tanda stroke bisa muncul kapan saja. Apakah Anda tahu cara mengenalkannya dengan cepat? Ingatlah akronim FAST. Ini adalah kunci untuk deteksi dini stroke. F untuk face drooping. Perhatikan wajah pasien. Apakah sudut mulutnya turun atau tampak miring saat tersenyum? A untuk arm weakness. Mintalah mereka mengangkat kedua tangan. Apakah salah satunya turun perlahan atau tidak bisa diangkat? S untuk speech difficulty. Mintalah mereka berbicara. Apakah suaranya terseret, tidak jelas, atau tampak bingung? T untuk time to call. Jika salah satu tanda ini ada, segera bawa ke IGD rumah sakit terdekat. Jangan ditunda. Ingatlah, waktu adalah nyawa. Dengan FAST, Anda bisa menjadi pahlawan bagi orang lain. Seringkali, gejala stroke tidak selalu dramatis. Saat di sekitar pasien, kita sering merasa panik dan bingung. Itulah mengapa metode FAST diciptakan untuk kita, orang awam, agar bisa bertindak secepat mungkin. F untuk face drooping. Perhatikan wajah pasien, apakah sudut mulutnya turun atau garis wajahnya miring saat tersenyum. A untuk arm weakness. Mintalah mereka mengangkat kedua tangan. Apakah salah satunya turun perlahan atau tidak bisa diangkat? S untuk speech difficulty. Mintalah mereka mengucapkan kalimat sederhana. Apakah katanya terseret, tidak jelas, atau mereka tampak bingung? T untuk time to call. Segera bawa ke IGD. Jangan berikan obat sendiri atau menunggu. Waktu adalah satu-satunya obat yang tidak bisa kita beli kembali. Akhirnya, kita harus sadar bahwa stroke bukanlah nasib yang tidak bisa dihindari. Mayoritas kasus dapat dicegah. Mulailah dengan rutin mengontrol tekanan darah, gula darah, dan kolesterol Anda. Kurangi asupan garam secara drastis, karena garam adalah sahabat karib hipertensi. Pilihlah makanan yang lebih dekat dengan bentuk aslinya di alam,
sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Bergeraklah. Olahraga kardio ringan seperti jalan cepat 30 menit sehari dapat memperkuat elastisitas pembuluh darah Anda. Jangan lupakan kesehatan mental. Stres kronis adalah bahan bakar bagi peradangan pembuluh darah. Karena pada akhirnya, kesehatan otak adalah kualitas hidup kita yang paling utama.